Indeks harga saham gabungan hari ini ditutup menguat 249,06 poin atau naik sekitar 3,97% ke posisi 6.519,66. Saham-saham sektor perbankan terpantau menguat dengan penguatan merata di semua saham blue chips lainnya, big caps hingga small dan mid caps. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat tajam ke level 16.480 rupiah, menguat 115,50 poin atau sekitar 0,70%. Manakala indeks dolar Amerika Serikat melemah sebesar 0,30% ke posisi 107,28. Mengutip data TradingView, dalam sepekan, pergerakan IHSG turun 4,14%, sedangkan dalam satu bulan anjlok 8,35%. Sementara year to date minus 8,08%. Untuk mengetahui arah pergerakan IHSG lebih dalam, saat ini telah terhubung di kabar bursa hari ini Octavianus Audi, Vice President Marketing, Strategy and Planning PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Selamat sore Pak Okta. Ya, selamat sore, Bu. Pak Okta, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Bursa hari ini. Kita langsung saja, Pak. Nah, Ya, Pak Okta, bagaimana tren pergerakan IHSG hari ini? Sentimen apa yang menjadi vitamin bagi kebangkitan IHSG setelah pekan lalu cukup babak belur, Pak? ya. Jadi sebenarnya ini kita melihat ada beberapa faktor ya. Salah satunya memang dikarenakan pada pekan lalu, khususnya untuk saham-saham big caps, terutama untuk banking yang memang sudah masuk dalam zona oversold, sehingga memang spekulasi pasar ini sudah mulai mengantisipasi dan pada akhirnya hari ini terjadi technical rebound dan memang didorong oleh salah satu faktornya adalah reboundnya para big bank gitu ya. Dan memang ini sejalan dengan beberapa sentimen lainnya. Yang lalu berikutnya jika kita melihat dari beberapa sektor luar negeri khususnya, ini memang kemarin terkait dengan rilis data PDB Amerika Serikat yang ternyata masih di bawah ekspektasi pasar pertumbuhannya atau tumbuh 2,3% di Q4 2024-nya melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang itu sampai dengan 3,1%. Jadi memang ini menjadi sedikit bukti bahwa ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat juga memaksa ya dalam tanda kutip Fed ini bisa lebih dovish lagi gitu ya, dan memang kalau kita lihat dari data CME Fed Watch Tool di sini spekulasi pasar sudah mulai terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana memang sampai dengan saat ini terlihat ada kemungkinan 3 kali pemangkasan suku bunga yang tadinya memang hanya 1 kali gitu ya. Memang dengan target di akhir Desember saat ini sudah bergeser menjadi di 3,5 sampai dengan 3,75% untuk Fed Fund Rate, dan kami ini akan cenderung direspon positif juga oleh bank sentral lainnya termasuk juga oleh Bank Indonesia yang memang diharapkan bisa mirroring kebijakannya gitu. Dan pada akhirnya ketika Fed Fund Rate ini turun, para investor kecenderungan pasti akan mencari alternatif investasi yang memberikan return yang lebih tinggi. Salah satunya adalah ke emerging market dan salah satunya lagi itu adalah bisa ke Indonesia. So inilah memang dinamika yang masih terus bergerak gitu ya. Tetapi kami mesti menggarisbawahi untuk saat ini memang kami masih belum bisa mengkonfirmasi apakah ini rebound untuk jangka yang lebih panjang atau hanya technical rebound, karena memang dengan beberapa sentimen-sentimen lainnya yang memang masih cenderung memberatkan pasar, ini juga masih menjadi konfirmasi yang kita butuhkan. Itu Bu, mungkin. Baik Pak Okta, seperti yang Anda katakan tadi bahwa hari ini kan IHSG technical rebound. Bagaimana Anda membaca arah IHSG untuk pekan ini? Ya, ya. So harapannya untuk saat ini adalah kami menantikan IHSG bisa kembali lagi bergerak ke atas level 6.700 atau yang saat ini merupakan moving average 20 harinya yang menjadi signal atau menjadi konfirmasi sebenarnya adalah untuk jangka yang lebih panjang. Karena beberapa kali kita lihat pada saat IHSG sudah turun ke bawah moving average 20 hari, sampai dengan hari ini masih belum bergerak kembali lagi ke atasnya. Jadi memang mudah-mudahan ya let's see ya di pekan ini apakah IHSG kita bisa bergerak di atas MA20, itu akan menjadi sentimen yang cukup positif. Tetapi jika memang di pekan ini kembali lagi tertahan atau stay di resisten 6.700, ya memang kami melihat ini akan kecenderungan membuat pasar kembali lagi bergerak sideways bahkan hingga terkoreksi kembali. Begitu Bu.
Pak Okta, apakah momentum Ramadan dan Hari Raya ini akan mendorong pemulihan IHSG? Dan kira-kira sektor apa saja yang harus diperhatikan oleh para investor kita? Iya, iya, iya. Jadi jelas memang kalau kita lihat secara siklusnya, ini memang siklus tahunan ya, gitu. Dan memang kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir, ketika ada Ramadan dan juga bulan Ramadan dan pre-Lebaran, ini memang kecenderungan konsumsi kita naik, gitu. Karena kalau tadi sudah disampaikan bahwa memang data dari BPS ini kita terjadi lagi deflasi, ya memang ini lebih disebabkan karena ada diskon 50% gitu ya tarif listrik yang memang mendorong konsumsi masyarakat dan pada akhirnya kami harapkan juga nanti bisa mulai adjustment lagi, bisa terjadi bisa dielaborasi lebih jauh lagi gitu ya dengan terjadinya peningkatan atau konsumsi yang meningkat gitu di bulan Maret atau sebelum bulan Maret. Jadi memang untuk saat ini jelas akan dampaknya positif untuk sektor-sektor consumer dari retail gitu ya dan memang kalau kita lihat secara tahunan sales pada saat bulan Ramadan ini memang kecenderungan meningkat untuk para emiten retail gitu dan untuk satu lagi jika memang yang mau diperhatikan ya kami masih menyukai perbankan sebenarnya gitu ya dengan harga-harga yang banyak diskon ini malah kecenderungan menarik untuk para investor bisa memperhatikan begitu Bu. Oke Pak Okta, nah kalau secara khusus terkait saham-saham blue chip perbankan, bagaimana Ya. Anda melihat prospeknya sepekan ini dan sampai berapa Anda melihat target price-nya? Iya, iya. Jadi memang ini adalah salah satu momentum yang cukup baik gitu ya dengan terlihat sudah mulai keluar lagi dari zona oversold-nya. So kami juga ya mengharapkan lebih banyak gitu ya dari pergerakan saham-saham big bank ini. Kami masih cukup menyukai gitu dengan beberapa pergerakan teknikal hari ini. Salah satunya adalah dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang memang cukup menarik, tetapi memang kami masih memerlukan konfirmasi untuk BRI. So resistennya kami lihat di sini bertahap, boleh diperhatikan jika memang mau diperhatikan bukan ini. Resisten pertama adalah 3.920 dan nextnya jika dia breakout adalah sampai dengan di 4.200. Jadi memang masih cukup bertingkat targetnya. Lalu yang berikutnya bisa diperhatikan dari saham Mandiri gitu ya dengan posisi yang saat ini juga cukup membutuhkan konfirmasi sebetulnya yaitu adalah apakah bisa bergerak lagi di atas 5.100. Jika memang ya di pekan ini, kami rasa ini menjadi konfirmasi atau sinyal positif untuk Mandiri bisa melanjutkan target berikutnya adalah sampai dengan di 5.500. Jadi ini yang memang masih bisa diperhatikan untuk sampai dengan di pekan ini. Baik Pak Okta, apakah sekarang ini sudah saatnya bagi investor untuk mulai mengkoleksi sejumlah saham-saham pilihan dan apa rekomendasi Anda? Iya, jadi sebenarnya untuk saat ini memang disarankan untuk jangka yang lebih panjang gitu ya, khususnya untuk emiten-emiten yang memiliki valuasi menarik tetapi harga di pasarnya cenderung terdiskon. Salah satu dari sektor keuangan memang ya cukup banyak lebih banyak tertekan gitu dengan kami melihat beberapa sentimen di tahun ini seperti tadi ya terkait adanya pergeseran dari CME Fed Watch Tool yang dimana Fed Fund Rate ini diperkirakan 3 kali dipangkasnya, so ini bisa menjadi angin segar untuk BI bisa adjustment dengan BI rate-nya gitu ya dan diharapkan itu menjadi stimulus untuk di pasar saham khususnya untuk di ESG. Jadi itu yang bisa diperhatikan. Tetapi untuk jangka yang lebih pendek memang masih hanya dimanfaatkan untuk rebound aja. Untuk saat ini ya mungkin beberapa saham-saham ya tidak hanya blue chip sebenarnya ya gitu ya, tetapi memang yang cenderung tertekan di sejak pekan lalu adalah memang lebih banyak dari blue chip. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Okta untuk waktu serta informasi yang dibagikan kepada sahabat Kabar Bursa pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Pak. Sama-sama Bu.